Kalau saya yang saya laksanakan ketika sholat subuh berjamaah, saya bawa anak saya eh, ikut berjamaah ke masjid. Jadi menanamkan cinta masjid. Menanamkan cinta masjid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast dan edisi Ramadan 1445 Hijriah. Di podcast kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Di depan saya ini sudah hadir Kang Deddy Solihin. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sohe. Alhamdulillah, mudah-mudahan Akang selalu sehat dan diberikan kesehatan juga kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini ya. Amin. Sahabat Jejak Cibatu, beliau ini adalah sahabat saya ketika tahun 2012 kita bertemu di Dompet Tuapa. Beliau ini sebagai dai entrepreneur leader Dede Jabar ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Kang ya. Sudah lama berarti ya kita sudah ketemu dari tahun 2012. Kita hanya di jalan saja ya. Alhamdulillah untuk saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Kang Deddy Solihin dengan tema amalan yang pahalanya terus mengalir ketika orang muslim meninggal dunia. Untuk itu kami persilakan untuk ke Kang Deddy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali hajam wassalatu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1445 Hijriah. Tanggal 30 Maret 2024 saya bisa datang ke undangannya Pak Dadang Sugiarto sebagai direktur dari Jejak Cibatu. Dalam edisi kali ini insya Allah saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan tadi mukadimah, yaitu setiap manusia itu akan merasakan. Sahabat Jejak Cibatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati itu sudah merupakan kepastian yang harus kita yakini. Ada sebuah keterangan menyebutkan mandahal qabro bila jadi pakana marofibal bakal yang arti bebasnya manusia yang masuk ke kubur tanpa bekal amal soleh seperti mengarungi samudra tanpa menggunakan perahu. Yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan tadi 10 amalan yang akan terus tidak terputus pahalanya kepada muslim yang meninggal dunia berdasar kepada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u rawahu Muslim. Jadi diterima dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata, apabila mati al insan manusia in qata'a terputus amaluhu pahala amalnya insan. Menurut ahli nahwu di sini berasal, sebab asalnya itu in qata'a sawabu amalihi, maka tidak tepat kalau menggunakan baik wabadaki in fa'ilun fa'idhar, tapi lebih tepatnya wa mayalil mudhafaya atau apa andu tidak. Nah, di sini dijelaskan di antara yang akan terus
menerus amalnya tidak putus itu yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, terus dua anak yang soleh yang berdoakan kepada insan. Selanjutnya, masalah yang tiga perkara ini pasti sudah pada hafal. Selanjutnya yaitu ada terusnya yaitu dalam keterangan disebutkan selain itu adalah membangun masjid, membangun tempat-tempat untuk berzikir, mengaktifkan sungai, terus mewariskan mushaf atau membuat pondokan untuk para pelancong. Di sini dari yang saya sebutkan tadi bukan hanya satu persatu yang harus kita miliki semuanya, tetapi merupakan rangkaian yang mana intinya itu adalah waladun sholih, anak yang soleh. Nah, saya untuk menyampaikan ini, jadi kiat-kiat untuk menjadi waladun sholeh. Jadi kita berbicara kekinian dan kedisinian. Kekinian dan kedisinian dalam arti kita tidak menutup mata apa yang terjadi sekarang. Untuk menyiapkan anak soleh itu seiring dengan berkembangnya peradaban, yaitu adanya HP, terus kebijakan yang baru, misalkan sekolah budaya, itu harus disiasati. Di antaranya yaitu harus bergeraknya tapi tidak. Artinya orang tua yang bertanggung jawab untuk menyiapkan anak yang soleh, bekerja sama dengan para ustadz, bahwa koordinasi MUI beserta pihak sekolah SD. Kenapa saya sampaikan SD? Karena waktu menanam anak, waktu mendidik anak itu usia SD. Kalau itu berhasil, insya Allah itu akan menjadi kebahagiaan kita bersama. Kalau menurut kata mencari akhirat dunia dapat. Sekali lagi mencari akhirat dunia dapat. Itu bisa kita raih. Jadi masing-masing membuka pintu untuk bekerja sama. Pihak sekolah membuat kebijakan, sebab saat itu adalah saatnya mendengar anak-anak. Saat-saatnya mendengar anak-anak. Ketika ada tugas dari Pak gurunya, terus ketika ada tugas dari Pak Ustadznya. Jadi saat-saatnya untuk bertanam. Dan itu tidak bisa sendirian, mudah-mudahan bisa menjadi satu barisan. Jadi satu barisan, satu kekuatan yang memang dikelola dan terorganisir. Jadi tidak bisa sendirian, tapi berjamaah. Ini pemahaman kita harus betul-betul paham pentingnya bersama. Kita lihat saja sapu lidi. Kalau sapu lidi satu, hasilnya bagaimana? Tapi ketika sapu lidi bersatu, maka hasilnya pun kan beda. Itu satu di antara berbagai cara agar kita bisa menyiapkan waladun sholeh yang soleh. Seperti tadi disebutkan. Contoh yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menjanjikan pahala menggali sumur, didengar oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Ketika itu sahabat Utsman berniat akan melaksanakan penggalian sumur, tetapi pekerjaan tersebut didahului oleh seorang kafir. Nah, dari situlah asbabul adanya niatul mu'min khairun min amalihi. Artinya niat seorang mukmin yaitu sahabat Utsman khairun lebih bagus min amalihi dari amalnya kafir. Itu baru niat saja. Apalagi ini sekarang kita berusaha oleh untuk membentuk manusia yang benar-benar terbangun jiwanya, terbangun badannya. Itu usaha yang perlu kerjasama yang maksimal. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa berjalan sendiri, artinya harus ada koordinasi, adanya komunikasi dari pihak yang tadi. Sebab kita wilayahnya, alhamdulillah kalau wilayah lokal itu masih satu warna, masih satu agama, masih satu keyakinan. Bisa diterapkan di daerah seperti di daerah kita. Ini adalah dodol story, rasanya enak dan tidak mimpi. Sahabat jejak Cibatu yang saya banggakan, mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan bermanfaat, khusus kepada saya, umumnya kepada saudara-saudara semuanya. Saya tutup dengan doa, Allahumma fir lima syahidina wa liman warhamhu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dedi yang sudah memberikan uraian materi. Ini memang materi atau tema yang Kang Dedi sajikan ini memang menurut saya itu bagus. Salah satunya adalah dengan saya akan menggarisbawahi dengan waladun soleh. Kang Dedi sendiri sudah membawa anak Kiplan Syakir Maji ya. Assalamualaikum Dede. Alhamdulillah ya. Saya ada satu pertanyaan buat Kang Dedi. Tadi saya sudah mendengarkan penjelasan. Ini tentang, saya akan menggarisbawahi tentang waladun soleh. Waladun soleh, dan tadi sudah Kang Dedi sampaikan kiat-kiatnya, tapi saya ingin memperjelas kembali nih, kiat-kiat seperti apa supaya anak menjadi anak yang soleh. Apakah menurut Kang Dedi ingin menjadi anak yang soleh itu memerlukan biaya dengan kondisi kekinian dan kedisinian? Silakan Kang. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menuju waladun soleh itu, kalau menurut yang saya perhatikan, itu murah meriah. Murah meriah ya. Asal satu ada keinginan dari pihak orang tua. Sebab menurut keterangan kullu mauludin yuladu setiap anak itu fitrahnya itu suci, dilahirkan suci. Nah itu. Jadi ketika orang tuanya ingin anaknya yang soleh, pasti ada upaya. Upaya satu. Upayanya merapat ke ustadz. Terus ustadz pun bisa merapat dengan pihak sekolah. Jadi kaki tiga itu orang tua, ustadz dan sekolah. Nah sekolah digarisbawahi guru agama. Itu bisa dengan mereka anak-anak yang tadi nyasar jelas apa yang harus dikaji. Itu nantinya ada apresiasi dari pihak sekolah. Ketika anak ada apresiasi dimanapun yang namanya anak pasti bahagia. Tapi tetap untuk kekinian dan kedisinian ya, kalau yang Kang Dedi terangkan ya, murah meriah. Tetapi tidak menutup diri bahwa sekolah pada saat ini kita mau memasukkan anak ke sekolah nih, yang notabene favorit. Ya. Di dalamnya sudah di set time dengan segala macam. Tapi dengan biaya yang cukup lumayan juga. Menurut Kang Dedi ini gimana nih? Apakah murmernya itu kita masuk ke pesantren atau murmernya kita di mana nih? Letak murmernya? Kalau untuk SD, misalkan SD, justru SD itu bisa saya katakan tadi mencari akhirat dunia dapat. Sekolah yang bisa mengapresiasi seperti itu, bisa bekerja sama dengan ustadz itu bisa menjadi garansi bagi sekolah. Garansi bagi sekolah ya. Tidak usah memikirkan biaya, misalkan dari sekolah dasar yang Islam terpadu misalkan. SD sekolah dasar yang ada di lingkungan itu bisa seperti itu. Sebab modalnya cuma instruksi. Instruksinya dari mana nih? Misalkan instruksi ke anak-anak. Tolong seperti halnya bulan sekarang, bulan Ramadan. Kan ada tugas Ramadan. Kenapa itu tidak dilakukan di luar Ramadan? Nah, gitu. Nah, bukan hanya itu, kan ada prakteknya. Misalkan untuk ilmiah ya, dan untuk absen misalnya kehadiran sholat berjamaah itu bisa. Jadi biaya tidak ada biaya, tidak menyita waktu. Tidak menyita waktu ya. Iya. Oke, kalau menurut Kang Dedi sendiri nih, Kang Dedi yang sudah sekarang sambil bawa anak nih, itu kiat Kang Dedi ke anak sendiri untuk menjadikan anak yang soleh itu seperti apa? Ini kiat pribadi nih. Kalau saya yang saya laksanakan ketika sholat subuh berjamaah, saya bawa anak saya ikut berjamaah ke masjid. Jadi menanamkan cinta masjid. Menanamkan cinta masjid. Ya, untuk dari menuju waladun soleh. Waladun soleh itu salah satunya tuh. Ya. Apakah ada yang lain selain daripada kita berdoa? Ada. Hafalan-hafalan ada targetnya. Materi-materi dasar yang harus dikuasai oleh anak untuk waladun soleh. Misalkan bisa mengenal rukun Islam, rukun iman, praktek ibadah itu dikenalkan kepada anak. Jangan sampai anak keluar SD itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Ini salah satunya ya yang tadi yang dikatakan oleh Kang Dedi itu waladun soleh. Ini memang pada saat ini, pada dekade kali ini anak untuk soleh itu susah ya. Apalagi sekarang ada banyak HP, anak lebih seneng
bermain HP ketimbang memegang Al-Quran. Itu menurut Kang Deddy sendiri nih gimana untuk menyiasatinya? Karena terus terang anak saya juga sama. Kadang-kadang lamanya main HP dibanding dengan pegangnya Al-Quran. Itu seperti apa? Kalau boleh ada kiat-kiat dari Kang Deddy nih. Ya terus terang saja kita memang berada di zona perubahan. Jadi kita harus tetap berpegang teguh peradaban, harus berbasis akhlak. Nah, di antaranya ya kita sendiri ada jadwalnya. Ada jadwal ya, bisa mengatur berarti ya. Sebagai orang tua kita bisa mengatur begitu. Ya harus bisa mengatur. Pokoknya kita ikuti al-qadar wal aqdar solih wal ahdu jadi dirasa. Artinya? Ya jangan kaku. Oh, jangan kaku. Yang lama kita tetap jaga, yang baru kita ambil untuk kebaikannya. Berarti hanya yang dilakukan sama Kang Deddy itu untuk menjaga anak menjadi soleh itu salah satunya membawa anak ke masjid. Satu di antaranya membawa anak ke masjid karena ada energi. Jadi dengan dibawa sholat itu ada praktek itu. Jadi kita sebagai upaya menanamkan bagaimana di samping cinta ke masjid kan cara melaksanakan sholat pun bisa. Bukan hanya kata-kata saja. Oke, siap. Terakhir nih, pertanyaan terakhir dari saya, sejauh mana menurut Kang Deddy ketika anak akan menuju ke waladun soleh, itu anak akan menurut atau bisa menjadi anak soleh itu sejauh mana? Kalau ukuran anak soleh itu dia melaksanakan apa yang memang menjadi beban dia sebagai muslim. Jadi disiapkan bagaimana dia dalam pola hidup, bagaimana dia dalam pola berpikir, ditanamkan. Jadi pemupukan sedari awal itu insya Allah akan. Oke. Berarti pemupukan dari sejak dini ya berarti ya. Jadi dikenalkan bahwa anak harus kuat dengan keimanan di sejak dini itu ya. Oke, statement closing dari Kang Deddy tentang materi kali ini, amalan yang tak putus henti ketika orang muslim meninggal. Silakan statement closingnya. Nah, begitulah para sahabat jejak Batu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan seputar amalan-amalan yang tidak akan putus itu menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita untuk selalu berusaha, tidak ada mengenal lelah, tidak ada bosan. Waktu berombakah hatta ya Allah alam ini, kamu harus beribadah kepada Allah sehingga datang yakin yaitu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan pemaparan dari Kang Deddy Solihin. Saya kutip, didiklah anak dari sejak dini, karena anak merupakan cikal bakal dari nanti untuk menjadikan kita amal ladang di akhirat nanti. Saya kutip terakhir, belajar di waktu kecil bagikan melukis di atas batu, dan belajar di waktu besar bagikan melukis di atas air. Saya Dadang Sugiyarto bertugas, dan di depan saya Kang Deddy Solihin, narasumber sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dengan tema yang lain. Amin. Dan saya tutup, wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.